Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukadiri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel yang telah saya susun untuk memenuhi kuliah saya, yaitu dengan judul efektivitas latihan sarung terhadap peningkatan responsivitas pukulan drop shot dalam permainan bulu tangkis. Nah, di sini saya memilih bulu tangkis karena kebanyakan mahasiswa di Gunung Kiri lebih condong ke sepak bola dan juga bola voli. Nah, untuk bulu tangkis sendiri ini masih sangat minim. Kita masuk ke pendahuluan bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan cabang olahraga yang sangat populer di Indonesia dan digemari oleh berbagai kelompok usia serta tingkat kemampuan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bulu tangkis sendiri ini permainan yang sangat mudah untuk dilakukan, terutama oleh kalangan anak-anak, dewasa maupun lansia. Maka dari itu, bulu tangkis ini merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari di Indonesia, terutama di daerah kota, karena kalau di daerah-daerah pedesaan mungkin belum ada tempat indoor yang memungkinkan untuk melakukan permainan bulu tangkis. Nah, permainan ini umumnya dilakukan di dalam ruangan, namun dapat juga dimainkan di luar ruangan untuk keperluan kompetisi maupun rekreasi. Dalam pertandingan bulu tangkis, pemain dituntut untuk menjaga shuttlecock agar tidak jatuh di area permainan sendiri dan berupaya menempatkan secara tepat di area lapangan lawan. Nah, sehingga jika shuttlecock itu jatuh di lapangan sendiri, maka dinyatakan poin untuk lawan. Nah, agar pemain dapat menjalankan tujuan permainan secara optimal, diperlukan penguasaan teknik pukulan dasar yang beragam. Nah, ada pun beberapa pukulan teknik dasar bulu tangkis menurut Ines Felicia tahun 2023 menyatakan bahwa teknik dasar bulu tangkis terdiri atas service, block, netting, drift, drop shot, cut, dan juga smash. Nah, di antara beberapa teknik tersebut, drop shot merupakan teknik serangan yang membutuhkan ketelitian dan kontrol gerak. Karena meskipun tidak memerlukan tenaga besar, namun keberhasilan sangat tergantung pada kualitas sentuhan praktek dan akurasi pukulan. Nah, pukulan ini bertujuan untuk menunjukkan shuttlecock ke arah lawan sedekat mungkin dengan net, yang menuntut ketelitian serta strategi saat dieksekusi. Nah, bisa diartikan bahwasanya drop shot ini hampir sama dengan pukulan smash, namun dalam melakukannya drop shot ini lebih ke pukulan yang tidak terlalu banyak tenaga. Walaupun dalam melakukan pukulan drop shot ini tidak memerlukan tenaga yang lebih atau tenaga yang besar, namun dalam melakukan pukulan ini memerlukan keefektifan dalam melakukannya. Karena pukulan ini mampu membuat lawan terkecoh dan membuka kesempatan untuk meraih poin kemenangan. Nah, menurut aturan Mark Muda 2025, eksekusi drop shot yang optimal memerlukan responsivitas tinggi, mencakup reaksi, kecepatan, kemampuan mengambil keputusan, serta kecepatan pukulan. Nah, untuk meningkatkan responsivitas tersebut diperlukan metode latihan yang tepat dan sistematis. Nah, metode latihan yang efektif dan praktis adalah latihan sarung atau latihan bayangan, yaitu latihan teknik yang dilakukan tanpa menggunakan shuttlecock dengan tujuan meniru pola gerak permainan yang sesungguhnya secara sistematis dan terstruktur. Nah, latihan ini mencakup rangkaian gerakan footwork ke berbagai arah pada area lapangan, koordinasi aliran badan, dan penempatan posisi tubuh secara terstruktur
kesiapan respon motorik pemain dalam situasi pertandingan. Nah, shadow training ini berfungsi untuk mengoptimalkan penguasaan pola gerak, meningkatkan kelincahan, memperbaiki mekanisme teknik bola, dan membangun respon motorik yang efektif melalui pengulangan gerak secara teknis dan terkontrol berdasarkan instruksi pelatih. Menurut Soleh 2024, kelincahan tidak begitu saja terbentuk dengan sendirinya. Perlu kiranya suatu bentuk latihan agar kelincahan dapat meningkat, dan salah satunya bisa dengan latihan shadow atau latihan bayangan. Nah, penelitian lain oleh Adel, Yulpiko Putra, dan M. Asa Hatta 2024, latihan korporal dan latihan shadow memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelincahan atlet bulu tangkis. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada peningkatan aspek footwork dan juga shadow saja. Sedangkan penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh latihan shadow terhadap responsivitas pukulan drop shot yang melibatkan kecepatan reaksi, akurasi teknik, dan pengambilan keputusan masih terbatas. Nah, berdasarkan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini mungkin dilakukan untuk menguji efektivitas latihan shadow dalam meningkatkan responsivitas pukulan drop shot pada permainan bulu tangkis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah latihan shadow tidak hanya meningkatkan kelincahan, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan pemain dalam merespon shuttle secara tepat, cepat, dan mengeksekusi drop shot dengan tepat dan terkontrol. Nah, di sini ada metode penelitian. Jadi di sini saya mengambil metode penelitian yang diterapkan pada studi ini merupakan metode eksperimen. Nah, menurut Sulawesi 2021, penelitian eksperimen dilakukan secara cermat untuk mengungkap hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen, yang dimana pengelompokan subjek penelitian tidak dilakukan secara acak sepenuhnya, tetapi prosedur perlakuan tetap berada pada pengawasan dan pengendalian peneliti. Nah, desain yang saya gunakan adalah one group pretest process. Nah, di sini ada gambar desain penelitian dan juga keterangannya. PS itu merupakan populasi dan juga sampel. Terus pretest, tes awal yang digunakan tes pukulan drop shot. Terus OP ada ordinal pairing atau membagi kelompok, dan yang terakhir post test atau tes terakhir yang digunakan tes pukulan drop shot. Nah, ini ada gambar konsep desain penelitian, kelompok, tes awal, treatment, dan juga tes akhir. Penelitian ini akan saya laksanakan pada bulan Januari ini sampai nantinya sampai selesai, entah di bulan Februari maupun bulan selanjutnya. Untuk sekolah dan juga siswa atau populasinya menunggu setelah saya melakukan penelitian. Nah, variabel penelitian terdiri atas variabel bebas latihan shadow dan variabel terikat responsivitas pukulan drop shot. Teknik sampling menggunakan total sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Instrumen penelitian berupa tes, pre-test, dan post-test akurasi drop shot untuk mengukur responsivitas, yaitu kemampuan bergerak cepat ke posisi tepat dan melakukan pukulan akurat setelah menerima stimulus. Nah, perlakuan latihan shadow diberikan selama kurang lebih 4 minggu dengan frekuensi 2 kali per minggu dan durasi setiap menitnya itu 30 menit setiap sesi. Nah, tes dilakukan menggunakan bracket satu paut lapangan standar
serta zona sasaran berpoin berbeda. Feeder melempar hoax secara acak. Pemain bergerak dengan memblok cepat dan mengeksekusi drop shot sebanyak 10-20 percobaan. Nah, dengan penilaian berdasarkan kecepatan respon dan akurasi zona 5, 3, 1 atau 0 poin setelah perlakuan 1. Dilakukan post test dengan prosedur identik. Data hasil pretest dan post test dianalisis menggunakan uji klik berpasangan untuk mengetahui peningkatan signifikan responsivitas pukulan drop shot. Nah, seluruh prosedur penelitian disusun secara sistematis guna memperoleh data objektif dan valid mengenai efektivitas laporan satu. Mungkin cukup itu untuk hasil nantinya setelah saya lakukan penelitian. Cukup yang saya